Setelah 4 bulan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kini Partai Nasdem mendapatkan keuntungan elektoral. Elektabilitas Partai Nasdem ikut naik. Dari hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Partai Nasdem naik 3% dari 4,3% di bulan Oktober 2022 menjadi 7,3% di Januari 2023. Naiknya elektabilitas Nasdem dinilai hasil dari kerja keras mesin internal partai, termasuk juga efek ekor jas Anies Baswedan yang membawa keuntungan bagi Nasdem. Kerja keras kami, sosialisasi diri kepada rakyat, bekerja untuk rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, di situ. Ya, jadi Nasdem bekerja dengan kepada rakyat itu ya berjuang untuk kepentingan mereka. Apakah ada kaitannya dengan sosialisasi silaturahim dengan calon presiden yang diusung Nasdem, Mas Anies Rashid Baswedan? Saya kira ada, cukup besar, berkah ya. Namun, keberhasilan Nasdem itu lantas menurunkan elektabilitas parpol lain yang justru sudah memiliki koalisi yang pasti, yakni PKB. Meski sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, elektabilitas PKB malah merosot ke angka 6,1% dari yang sebelumnya 7,2%. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak mempermasalahkan hal itu dan menjadikannya pelecut bagi PKB untuk bekerja keras. Pemilu memotivasi PKB supaya lebih kerja lagi. Tapi survei-survei yang lain, alhamdulillah kita di peringkat 23 terus. Selalu Kompas memposisikan kita di posisi mungkin ceruk ya, soal ceruk responden. Ya terima kasih. Moga-moga ini kita jadikan pelecut untuk mengejar berbagai kekurangan. Hingga kini, PDI Perjuangan masih bercokol sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, yakni di angka 22,9%. Disusul posisi kedua Partai Gerindra di angka 14,3% dan Partai Golkar di posisi ketiga dengan angka 9%. Dinas Kesehatan Jawa Barat melakukan penyelidikan epidemiologi serta melakukan identifikasi kasus setelah 6 orang di Desa Kahuripan, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut meninggal dunia akibat diduga tertular penyakit difteri. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 hingga 19 Februari 2023. Hasilnya ada 2 orang anak positif difteri dan sedang melakukan perawatan, sedangkan 6 anak meninggal dunia diakibatkan tertular dari 2 orang anak yang positif tersebut. 2 anak yang masih dalam perawatan tersebut juga masih dirawat secara intensif. Sementara itu, Dinkes Jawa Barat juga menemukan bahwa tingkat vaksinasi difteri di Desa Kahuripan ini juga sangat minim, atau sekitar hanya 40% capaian vaksinasi difteri. Hal ini disebabkan penyakit difteri sangat tinggi di kawasan tersebut. Akibat kejadian ini, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga menetapkan kasus KLB di Kabupaten Garut. Dalam temuannya juga ada 12 kasus difteri di Jawa Barat di 7 kabupaten kota. Tahun 2022, Jabar itu ada 142 kasus suspek difterika dengan 32 kasus konfirmasi laboratorium, lalu 15 kasus itu meninggal. Begitu. Itu kebanyakan dari kota mana sih? Tersebarkan di 11 kabupaten kota. Kalau saya lihat di sini paling tinggi adalah di Kota Bekasi, sekitar 22 kasus suspek difteri dengan 1 orang meninggal. Sampai hari ini sebelum kita data yang dari 27 kabupaten kota untuk kasus suspek difteri, cuman kemarin juga kita sudah dari Kota Bekasi sudah minta anti difteri serum, dan mungkin kami harus melihat lagi data di SKDR-nya ada berapa kasus di 27 kabupaten kota gitu. Tapi yang mengkhawatirkan memang untuk yang Kabupaten Garut. Dinkes Jawa Barat juga mencatat dari puluhan anak yang terinfeksi, usia yang paling muda berumur 1 tahun 3 bulan. Dinkes Jawa Barat juga mengimbau agar orang tua melakukan vaksinasi difteri bagi anak untuk mencegah penyakit menular ini masuk ke dalam tubuh. Salah seorang pedagang cabai, Lilis, di Pasar Impres Sumedang mengatakan bahwa kenaikan tersebut sudah berlangsung selama beberapa minggu. Hal ini disebabkan karena petani gagal panen akibat cuaca sehingga pasokan kepada pedagang berkurang. Harga cabai domba sebelumnya dijual Rp60.000, kini tembus hingga Rp80.000 per kilogram. Dan cabai keriting juga mengalami kenaikan, kini Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga bawang putih dan bawang merah mengalami penurunan harga
dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Warga berharap agar pemerintah menggelar pasar murah agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Sekarang ngecer 50.000 per kilonya. Dulu ada kenaikan dong gimana? Ada dari harga 35 awalnya. Untuk cabai domba sendiri sekarang berapa? Cabai domba itu sekarang per kilonya 80.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya nyampe ke terakhir seminggu ke belakang, hampir seminggu lebih ke belakang itu 60.000. Itu diakibatkan karena apa Bu kenaikan? Kayaknya gagal panen karena musim hujan, masih dalam musim hujan.